Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasul. Ana khusat al-imam al-imam Abi Hamid. Allahumma nafa'na bi'ulumihim syai'ul lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Al-Kitabu Ar-Rabi'u Rub'ul Munziyati. Seperempat Al-Munziyat. Anja yunzi inja al-munzi, yang menyelamatkan. Naja yandu najatan, fahuwa naji, najat keselamatan. Safinatun najah, perahu keselamatan. Sulamun najat, ya kan, tangga keselamatan. Naja yandu najat, selamat. Anja yunzi inja fahuwa munzi, yang menyelamatkan, ya. Aduh, alhamdulillah kita sudah 3/4 kitab ya sudah kita lalui. Aduh, sekarang tinggal 1/4 lagi, 1/4 kitab. Yang pertama kan apa, bab ibadat, ibadat rubul adat, terus rubul muhlikat, yang menghancurkan. Ini rubul munziat, yang menyelamatkan. Ya, kalau kita renungi, soalnya yang al-muhlikat itu kan, yang menghancurkan itu ya sifat al-madmumah, ya, sifat-sifat yang dicela, akhlak yang dicela. Kalau al-munjiat ya al-mahmudah, al-akhlak al-mahmudah, yang terpuji, ya, kayak adanya jadi ada nilai-nilai akhlak. Lalu apa sih beda akhlak dengan tasawuf? Itu kan, ya akhlak itu bagian dari tasawuf, kan begitu. Ya emang isinya begitu, bukan akhlak. Al-babu al-hadi wa salatun, yang 31 ya fit taubati, dalam taubat. Fafihi fusulun, dalamnya ada beberapa pasal. I'lam anna taubata ibaratun an ma'nan yantazimu min salasi umurin. Taubat itu ibarat tentang makna yang ya tersusun dari 3 perkara. Ilmun wa halun wa fi'lun. Ada ilmu, ada tingkah laku, ada pekerjaan, itu. Fa amal ilmu fa huwa ma'rifatu dararir dzunub. Ilmu maksudnya apa? Ilmu dalam masalah taubat, yang mengetahui bahayanya dosa. Wa kaunuhu hijaban bainal abdi wa baina kulli mahjubin, dan adanya dosa-dosa itu sebagai hijab antara hamba dan antara semua yang tertutup. Ya khususnya Allah, ya. Fa idza wujidat hadil ma'rifatu, kalau ma'rifat itu ada ilmunya, ya sara minha halun fil qalbi, maka akan muncul dari mengetahui ini ada keadaan fil qalbi, dalam hati, wa ya ta'lumu bi khaufi fawatil mahbubi, yaitu merasa sakit hati, ya, dengan takut ketinggalan ketinggalan yang mahbub, yang dicintai, tidak memperoleh yang dicintai. Merasa sakit, takut tidak dapat memperoleh yang dicintai. Apa yang itu? Wa huwa an-nadamu, ya. Ta'lum itulah an-nadamu, menyesal. Kenapa menyesal? Aduh, enggak bisa tercapai yang kita cintai. Wa bistailaihi yasuru iradatut taubah. Lah, dengan penguasaan nadam itu, maka kan muncullah iradah taubah, ingin bertobat. Wa talafi mamado, dan juga meninggalkan apa yang telah lewat. Fataubatu tarkul zambi fil hali.
Yang namanya tobat itu meninggalkan dosa dalam seketika. Wal azmu ala alla yauda, dan niat untuk tidak kembali lagi. Wa talafi ma mado, dan juga meninggalkan apa yang telah lewat itu. Wa qad qala alaihi salatu wasalam an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah tobat. Penyesalan itu sendiri yang merupakan tobat. Id an-nadamu yakunu bandal ilmi kama dzakarna. Sebab yang adanya penyesalan itu ya adanya itu telah adanya ilmu. Kama dzakarna, sebagaimana yang kami sebutkan. Dia tidak ilmu, nggak pernah ngaji, nggak tahu bahwa itu dosa. Gitu kan. Bagaimana akan menyesal, nggak tahu ilmunya. Dan yang penting ya ilmu gitu. Mengetahui bahwa dosa itu nggak benar. Bayanu wujub taubatin, jelaskan wajibnya taubat. Dalla alaihi al-aqlu ala ma bayana wa fadliha. Menunjukkan atasnya akal apa yang kami jelaskan dan apa yang keutamaannya. Alam annal ayati wal akhbaru dallat ala wujubit taubati kama qala ta'ala. Bahwa ayat-ayat dan berita hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya taubat. Kama qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya ayyuhal mu'minun, agar kalian berbahagia. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang murni, yang benar, ya itu kan. Innallaha yuhibbut tawwabin, sungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam at-taibu habibullah. Yang bertobat itu adalah kekasih Allah. Wa taibu minaz zambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya taubat, tidak punya dosa. Masyaallah. Wa qala alaihi salatu wasalam Allahu ya bukan Allahu afrahu, orang alif itu. Allahu afrahu bi taubatil abdi al mu'mini min rajulin fi ardin dawiyatin muhlikatin. Allah itu lebih gembira, lebih senang dari tobatnya seorang hamba yang mukmin, itu kan. Allah senang dibandingkan dengan seorang laki-laki di tanah yang padang pasir ya, yang muhlikatnya yang merusakkan pisan, yang bahaya, yang angker. Terus laki-laki di bumi itu yang di padang pasir, ma'ahu rahilatuhu wa alaiha ta'amu wa syarabuhu. Nah, bersama dia itu kendaraannya ya onta maksudnya, yang di atasnya ada makanannya, ada minumannya. Fawado'a ra'sahu fanama naumatan. Dia menaruh kepalanya tiduran, kemudian tidur selipan, Jawa sih, tiduran capek mungkin dalam perjalanan kan. Fastaiqadha wa qad dhahabat rahilatuhu. Kemudian dia bangun, setelah bangun pergi itu kendaraannya, enggak ada, kabur ontanya. Aduh. Ya fatolaba hatta idza staddat alai al-harru wal atashu. Kemudian dia mencarinya hingga setelah panas itu jadi sangat panas dan juga sangat haus. Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah ya. Qala aduh, kemana saya nggak ketemu di padang pasir lagi, panas. Ya Allah. Dia mengatakan arji'u ila makani alladzi kuntu fi. Udah, saya balik lagi aja ke tempat saya yang dulu saya di situ. Balik lagi. Fa anamu hatta amuta. Kemudian saya tidur dan saya udah menyerah, mau mati saya. Mau tidur dan mati ada di sini. Gimana, enggak ada makanan, enggak minuman di tengah padang pasir? Udahlah, menyerah, mau mati. Tidur aja. Fa wadu'a rasahu ala sa'idhi liyamuta. Kemudian dia menaruh kepalanya di atas lengannya liyamuta, untuk mati. Wah, mau mati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bika amut, mau mati. Mati. Wah, setelah bangun fastaiqadha. Kemudian dia bangun. Fa idzan rahilatuhu indahu. Tiba-tiba kendaraannya itu, ontanya ada di sampingnya.
alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Oh, di atasnya ada makanan minumannya masih utuh. Wah, gembira sekali ya. Alhamdulillah. Datang lagi onta itu. Nah, gembiranya luar biasa kan? Nggak jadi mau matinya. Nah, gitu. Fallahu asyaddu farahan bi taubatil abdi al mu'mini min hada bi rohilati. Allah itu lebih sangat gembiranya dengan taubatnya hamba yang mukmin yang tadi min dari ini birohailati dengan kendaraannya datang lagi. Allah lebih gembira, masya Allah. Mudah kita mau bertobat ya. Fa'in kulta fakaifa tajibu at-taubatu wa hiya samratun nadami al-hasili fil qalbi. Bagaimana tobat itu wajib sedang dia itu merupakan buah dari penyesalan yang diperoleh dalam hati. Kan sudah menyesal. Oh, kalau menyesal ya tobat, artinya kan datang sendirinya. Kenapa harus tobat? Nah, itu kan udahlah, jangan begitu lagi, kan begitu. Kenapa harus tobat? Wa dzalika la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Itu kan tidak masuk dalam ikhtiar. Mau ikhtiar tobat enggak itu. Orang yang menyesal ya masih tobat, enggak ada ikhtiar lagi, muncul sendiri. Nah, bagaimana jawabannya? Kulna innahu yadkhulu sababuhu tahtal ikhtiyar. Nah, sebabnya itu sendiri yang masuk dalam di bawah ikhtiar, ada ikhtiar. Apa? Wa huwa talabu ilmihi, yaitu mencari ilmunya. Nadam, ya, ilmunya dosa. Yang nggak tahu ilmunya, gimana? Dia nggak tahu itu bahwa itu dosa, bagaimana akan menyesal? Kan tahu ilmunya. Gimana itu? Wala walidzalika qulna wajib ilmu. Maka wajib ilmu. Orang belajar ada ilmu. Makanya kalau orang punya ilmu, kalau dia berbuat dosa satu dosanya, yaitu dosa tidak dosa mengerjakan. Tapi kalau orang bodoh, kalau mengerjakan sebuah dosa, dua dosanya. Satu dosa dia mengerjakan dosa itu, keduanya dosa dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tuh, dosanya dua kali. Jadi ilmu itu yang membuat dia bertobat. Li'annahu dakhilun fit taubati al-wajibati. Sebab itu ilmu itulah yang masuk dalam tobat yang wajib. La annal abda yuhdithu, bukan berarti hamba itu artinya yang mengadakan ilmu itu. Bal ilmu wan nadamu wal fi'lu wal iradatu wal qudratu ya minal qadir. Bahwa ilmu, penyesalan, pekerjaan, iradah, kehendak itu dari minal qadir, dari Allah yang mentakdirkan. Wallahu ta'ala khalaqakum ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian, dan apa yang kalian kerjakan juga ciptaan Allah ya. Ini yang biasa kita baca ya. Wallahu ta'ala khalaqakum ma ta'malun. Iya. Fahadha wal haqqu inda dawil basair. Inilah yang hak menurut orang yang memiliki penglihatan mata hati. Wa ma'adahu wa dolalun. Apun selain itu ya dolal, orang Mu'tazilah, orang apalah, orang apa dia. Fa'in kulta alaysa lil abdi ikhtiyarun fil fi'li wa tarki. Bukankah bagi hamba ada ikhtiar di dalam mengerjakan dan meninggalkan? Ya kulna na'am, ya iya, tapi hada yunaqidu qaulana, dan ini ya yang membatalkan ucapanmu yunaqidu, yang membatalkan ucapan kita. Innal kulla min indillah, bahwa semuanya dari Allah. Bal al ikhtiyaru aidan min khalqillahi ta'ala, juga ikhtiarnya itu sendiri juga ciptaan Allah Ta'ala. Dia bisa ikhtiar baik karena dia dapat taufik dari Allah, kan begitu. Wal abdu muttarun fi ikhtiyari. Dan Allah juga Allah hamba itu ya terikat atau fi ikhtiyari, dalam ikhtiar Allah itu kan, dipaksakan oleh ikhtiar Allah.
Fa inna Allah Ta'ala idza khalaqal yada as-sayhata, jika Allah menciptakan tangan yang sehat, yang waras, wa khalaqa at-ta'ama alladida, Allah juga menciptakan makanan yang lezat, wa khalaqa asyahwata lit-ta'ami fil ma'iddati, Allah juga menciptakan syahwat, kemana punya syahwat, lit-ta'ami, untuk makanan fil ma'iddati, dalam perut, nah gitu. Terus wa khalaqa al ilma fil qalbi, Allah juga menciptakan ilmu fil qalbi. Ilmu apa? Bi anna hadzal ta'ama muskinun li syahwati, bahwa makanan ini adalah menenangkan bagi syahwat. Punya tangan itu kan, punya syahwat, punya ilmu, akhirnya ya. Terus belum punya ilmu juga mikir-mikir juga. Wa khalaqa al khawatir al muta'aridata, dan juga Allah menciptakan juga apa, kerentegan-kerentegan, siratan-siratan yang bertentangan, masih bertanya-tanya juga, al muta'aridah. Apa? Fi anna hadhil ta'ama hal fi mudirratun, apakah makanan ini di dalamnya ada yang membahayakan? Ma'anahu yuskinu as-sahwata, sedang dia kan makanan bisa menenangkan syahwat. Tapi kan mikir-mikir juga, tenang-tenang syahwat ada bahaya gimana? Wal dunahu ayatana walahu maniun yata'adzaru ma'hu tanawulu aula. Apakah tanpa menyantapnya ada penghalang itu kan, yang berhalangan bersamanya untuk menyantap atau tidak? Ada mani tidak ya? Ada pencekalan tidak ya yang bisa ngalang-halangi? Oh, kemudian Allah summa khalaqa al-ilma, Allah menciptakan ilmu. Oh, bisa meneliti melalui lab atau apa ya, kata orang, bi annahu la mani'a, tidak ada pelarang. Oh, boleh, halal gitu kan. Bagus itu kan, tidak memabukkan. Fa inda istima'i hadil asbab tanzazimu al-iradatu al-ba'isatu ala tanawul. Sebangga dikala kumpulnya sebab-sebab ini, itu memastikan adanya iradah yang membangkitkan, yang memotivasi itu kan untuk menyantap, baru disantap tuh. Fahadil umuru mutarotibatun fi sunatillahi ta'ala, dan perkara-perkara inilah yang diatur dalam sunnah Allah, yang ditertibkan dalam sunnah Allah. Fala yakhluqu masalan, Allah tidak menciptakan, misalnya tidak menciptakan harokatal yadi bi kitabatin manzumatin, dengan menulis yang teratur, malam yakhluq fiha sifatan tusamma kudratan, selagi Allah tidak menciptakan sifat yang disebut kudrah. Wa malam yakhluq fiha, juga Allah tidak menciptakan juga dalamnya hayatan, kehidupan, selagi Allah tidak menciptakan kehidupan. Malam yakhluq iradah, selagi Allah tidak menciptakan iradah. Wala yakhluq al-iradah al-manzumata, Allah juga tidak menciptakan iradah al-manzumah, dipastikan malam yakhluq syahwatan wa mailan fin nafsi, selagi Allah tidak menciptakan syahwat dan mail, kecondongan, keinginan fin nafsi, di dalam jiwa tuh. Wala yang baik hadal mailu, dan juga mail, keinginan ini tidak bisa bangkit malam yakhluk ilman tuh, selagi Allah tidak menciptakan ilmu. Itu punya ilmu yang terakhir, bi annahu muwafiqun lim nafsi fil hali wal awil ma'ali, bahwa ilmu itulah yang menyesuai di dalam jiwa, dalam keadaan dan dalam masa sekarang dan yang akan datang. Itu. Wala yakhluqu al-ilma aidan. Tapi Allah juga tidak menciptakan ilmu juga, kecuali bi asbabin ukhara, kecuali dengan sebab yang lain. Tarji'u, balik lagi ila kudratin wa iradatin wa ilmin. Kita mau apa-apa harus punya ilmu. Dan kita harus cari ilmu. Cari ilmunya juga butuh kudrat, butuh iradat, kan butuh itu juga. Tahu harus tahu ilmunya. Suruh cari ilmunya nggak mau. Nah, orang bisa mau cari ilmu ya harus dengan kudrat iradat lagi. Begitulah tasalsulnya, begitu mata rantainya. Itu.
Fal ilmu wal mailu atobi abadan, ilmu mail cenderung atobi yang alami abadan selama-lamanya ya stat tabi'u al irodata al jazimata, ya bisa mengikuti iroda al jazima, wal irodatu wal kudratu abadan, kudrat irodat juga ya juga tastartib al harokat, ya bisa ya tastartibu dan tastartibu sama ya mengikuti harokat juga, mengikutkan harokat. Wa kada at-tartibu fi kulli fi'lin, ya begitulah tertib dalam setiap pekerjaan seperti itu. Wal kullu makhluqun lillahi ta'ala. Nah semuanya itu ya makhluk bagi Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala. Walakin al-ba'du ya syartun lil ba'di, tapi ya sebagian itu syarat bagi sebagian. Wadhalika sunatullah, itu sunatullah allati kholat fi ibadihi, yang telah lalu dalam hamba-hambanya, itu di dalam alam azali ya. Wa fi qadaihi alladhi huwa, dalam ketentuannya yang huwa kalam hil basar, istilahnya kalam hil basar, seperti siratan masa. Ya Allah nggak mikir-mikir lagi, langsung itu aroda syana yakul lahu kun fayakun, itu tartiban kullian la yataghayyaru, tertib yang secara menyeluruh tidak berubah. Wanhu al ibaratu biqouli ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir, ketentuan. Wa min jumlatil qadar, ya, termasuk dari jumlah qadar khalqu harakatin fi yadil katib tuh. Menciptakan gerakan di dalam tangan orang yang menulis, ba'da khalqil qudrah wal qasd wal ilmi wal iradah. Setelah penciptaan qudrah wal qasd wal ilmu wal iradah, semuanya ya Allah yang mengendalikan. Ginilah kalau kita diilustrasikan lebih lagi ya, seperti kita misalnya di rumah itu kan, rumah ini kan terang ya. Nah, kita pengen nulis. Nah, pengen nulis apa? Itu kan harus ada kudrah. Bisa kita menulis, ya kan? Terus juga bisa, ilmunya juga ada. Ilmunya ada. Irodanya juga ada, keinginan. Tujuannya apa? Qasdunya apa? Nulis bahasa Arab misalnya. Iya, terus iya bisa nulis kan? Ada al-qudrah, al-qasd, ilmu, iroda. Oke, mau menulis. Tahu-tahu yang memegang apa itu arus listrik, dia itu dimatikan listriknya. Sok, tap, mati. Sok, kamu bisa kerja enggak? Nggak bisa, nggak ada lampunya. Tuh, yang mengerjakan apa, yang mengatur arus listrik, dia punya kudrat, punya irodat juga kan, dimatikan. Berarti kan kudrat, irodat, qasdul kita, ilmu kita juga terikat oleh orang yang pegang kendali arus listrik itu kan begitu logikanya. Itu kita sama manusia. Bagaimana dengan sama Allah? Ya begitu itu. Kudrat irodat kita itu ya tetap terikat oleh kudrat irodat Allah gitu loh, masanya gitu kan. Ya, jadi ya faida zuharat hadil umuru al arba'atu ala jismi abdin, ya. Jika tampak perkara yang 4 ini, atau kudrah, qada, ilmu, iroda pada jasad seorang hamba, ya, sukhira tahta takdiri, yang ditundukkan di bawah kadarnya takdir Allah kan. Sabaqa ahlu ilmil malik syahadah. Oh itu apa sabaqa ahli ilmin yang telah yang telah dulu dalam azali, ahlu ilmil malik asyhada, Allah ya pengetahuannya malik raja, wa syahadatihu wal titik, ya artinya sudah ada di apa namanya, di loh mahfudnya, di alam azalinya. Sabaqa ahlu ilmil malik wa syahada wal mahjubun an alamil ghaibi wal malakuti qalu, orang-orang yang tertutup ya
dari alam ghaib dan malakut, ya alamnya Allah ya di atas ya. Qalu ayyuhar rajul, dia mengatakan qad taharrakta wa katabta wa ramaita kamu telah bergerak, telah menulis, telah apa namanya? Telah melempar. Oh, bagus. Tapi wanu dia mewaroi apa hujubil ghaib wa suradikotihi, padahal sih dipanggil ya itu dari belakang hijab-hijab kehoiban dan apa suraduk ya, lubang-lubang malakut itu ruang-ruang malakut itu dikatakan wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Kamu tidak melempar atau tidak menusuk idromaita dikali kamu menusuk, walakin Allah roma, tapi Allah lah sebetulnya yang menusuk, yang melempar ya sama, yang lainnya juga sama. Wa ma katabta id katabta walakin Allah kataba. Begitu, kamu tidak menulis dikala kamu menulis, tapi Allah lah betul yang menulis. Nah, gitu. Apa saja lah, semuanya begitu. Itu hakikat. Ada ayat yang lain, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum. Nah, perangilah mereka, maka Allah menyiksa mereka biaidikum, yang menyiksa itu Allah dengan tangan-tangan kalian. Jadi yang menggerakkan tangan kita itu ya Allah. Ya. Cuma kadang-kadang kita hanya kan lupa ya sama gerangan Allah. Aduh. Wa inda hadza tahayyarat uqulul qaidina fi hati alami syahadati. Aduh, apa ya? Di kala ini memang bingung ya. Aduh, kita juga bingung ya. Akal-akalnya orang-orang yang duduk di dalam apa buh itu. Ya, di tengah-tengahnya alam syahadah. Seperti apa? Makanya di sini ada khilaf. Famin qailin innahu jabrun mahdun, katanya. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu adalah jabr mahdun, artinya suatu paksaan yang murni. Sudah semuanya hanya Allah ya. Amin qailin innahu ikhtira'un sarfun, bahwa ini adalah suatu ikhtira, ya penemuan atau yang baru atau kerjaan yang baru secara murni. Sarfun mahdun sama artinya kan. Tapi yang ketiga apa? Wa min mutawasitin qailin, yang tengah-tengah innahu kasbun. Ada di sana kasab, ada ikhtira, ada kasab, ada jabr. Ya kalau istilah lain kan kita kan ada dalam kaidah ada kelompok qadariyah, ada jabariyah ya. Yang jabariyah itu ya sudahlah, semuanya udah ketentuan Allah, kenapa kita harus macam-macam. Kalau orang qadariyah kan tidak, ya kita harus kerjalah. Alasannya apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, gitu kan. Allah tidak akan merubah suatu kaum, ya kaum sendirilah yang akan merubah. Jadi kalau kaumnya mau merubah, ya Allah mau merubah. Ya, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kalau begitu nanti berarti kalau kaumnya mau merubah, Allah mau merubah. Jadi yang jadi Tuhan siapa? Ya iya kan? Kalau kaumnya mau merubah, Allah mau merubah. Jadi Allah nurut. Jadi yang jadi Tuhan siapa? Tuh salah juga. Nah, bagaimana kan kita sih ahli sunnah wal jamaah ya. Jadi bingkainya sih kita itu ya qadariyah bingkainya, tapi intinya ya jabariyah. Artinya tetap ada ikhtiar, ada iktisab. Itu kan ikhtisab. Tapi ikhtisab kita juga ujung-ujungnya nanti ya akan ada ketentuan dari qada Allah sudah di atasnya, gitu. Kita menggabung antara jabariyah qadariyah, bukan berarti kita nggak boleh ikhtiar. Jadi ya tapi ya tidak semuanya salah, ada benar-benarnya juga sih, gitu. Tapi tidak selamanya begitu. Yang jabariyah benar, yang qadariyah benar. Nah, tapi kita kan tidak begitu. Itulah kita al-mutawasi yang tengah-tengah ya, gitu. Nah, udahlah, wallahu a'lam bishawab.
Jadi tiga orang itu ya pasti ada yang jabrun murni, ada ikhtiraq murni, ada yang kasbun. Walau futihalahum abwabus samai, kalau dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, sok mana yang benar, fanazoru ila alamil ghaibi wal malakuti, kemudian mereka melihat pada alam ghaib dan alam malakut. Hala dhaharulahum anna kulla wahidin minhum sadiqun min wajhin. Maka akan tampaklah bagi mereka bahwa semua satu dari mereka ketiganya itu sadiqun min wajhin. Yang benar dalam satu sisi, ya benar. Walakinnal kusura syamilun li jami'ihim. Tapi ya kesembronoan atau kesalahan itu mencakup bagi seluruhnya, pada salah semuanya. Kok begitu? Iya. Falam yudrik wa'idun minhum kunha hadil umuri. Satu dari mereka itu tidak memahami, tidak menemukan esensi, yaitu esensi dari perkara-perkara ini. Kanhun, esensi perkara itu seperti apa sebetulnya. Wa inna ma yudriku dzalika bi isyraqin nur. Wa inna ma yudraku dzalika bi isyraqin nuri min quwwatin nafidatin ila alamil ghaib. Tapi semata-mata itu ya bisa dipahami dengan pancaran sinar min quwwatin nafidatin, dari lubang yang menembus ila alamil ghaib. Aduh, apalagi udahlah baca aja. Habis nggak paham. Wa annahu ta'ala alimul ghaibi wa syahada. Allah Ta'ala itulah alimul ghaib, yang mengetahui, alimul ghaibi wa syahada, yang mengetahui keghaiban dan syahadat. La yutli'u ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah tidak menampakkan atau memberitahu keghaiban itu kepada seseorang kepada orang yang irtada min rasulnya, yang diridhoi dari rasulnya. Rasul tahu, para wali juga tahu. Itu seperti Bal'am itu kan, Bal'am orang Yahudi itu kan bisa marifat, tahu di ars itu, doanya juga diijabah oleh Allah. Aduh, tapi di akhirnya kan Bal'am Yahudi, naudzubillah ya khusnul fasul khotimah. Jadi bisa aja, makanya para wali tahu. Seperti Gus Dur itu tahu, mau jadi presiden tahu. Hadir presiden cuma 2 tahun ya tahu. Makanya ya kira-kira aja, nggak ada Gus Dur pusing. Gitu aja repot. Tanya gitu aja repot. Gawe gampang ewes-ewes aja, nggak ada nggak pusing Gus Dur itu. Aduh, ya kita mestinya seperti itu. Kita kan digawe pusing sendiri ya. Wa man harraka silsilatal asbabi wal musabbibati, orang yang menggerakkan mata rantai sebab-sebab dan hal-hal yang menyebabkan, alima kaifiyata tasalsuliha, dia mengetahui bagaimana tasalsulnya, mata rantainya gimana, wa wajhi irtibati manati tasalsuliha, dan segi hubungan antara poin-poin tasalsulnya, terjadinya mata rantai itu, bi musabbibil asbabi, ya hubungan antara itu dengan musabbibul asbab, yang menyebabkan sebab itu Allah ya. Ingka syafalahu sirrul qadari, maka terinkishaflah, terbukalah baginya rahasia qadar, wa alima ilman yakinan, dan dia mengetahui dengan ilmu yakin, Allah khaliqa illallahu wala mubdi'a siwahu. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, dan tidak ada yang mubdi, yang mukhtari, yang mubdi, atau yang mengadakan. Nanti mubdi ya khalik sama, yang siwau selain Allah, mubdi yang mengada-ada baru. Alhamdulillah. Fa'in kulta, kalau kamu mengatakan qad qadaita bi anna kullaha ulai fil jabri wal ikhtira wal kasbi sadiqun min wajin qasirun min wajin. Kalau kamu mengatakan, kamu telah memutusi bahwa setiap mereka itu di dalam jabr, ikhtira, kasab,
itu benar dari satu sisi, tapi qasirun min wajhin, tapi ya salah atau terbatas dalam satu segi. Qasirun yang sembrono atau ya Kak, terbatas atau sodik tidak benar boleh ya. Gimana jawabannya? Faqulu na'am, iya. Nah, betul. Jadi mana benernya, di mana salahnya gitu. Ya ada salah, ada benar. Nah, di sini nanti na'am ya. Nah, walidzalika u'arrifuka bimisalin faqulu. Untuk itu saya memberitahu kamu bimisalin dengan suatu perumpamaan. Nah, diilustrasikan begini. Faqulu misalnya jama'atun minal umyan, a'ma jamanya umyan ya. Ada segolongan orang-orang buta. Sami'u annahu humila ila baladihim hayawanun ajibun yusamma fil. Mereka mendengar bahwa sungguhnya dibawa di negeri mereka atau di desa mereka ada binatang yang ajib. Namanya fil. Mereka nggak tahu fil kan. Orang Arab nggak ada fil. Adanya di di bahasa ya. Wa makanu sami'u bihi wala ra'ahu. Dan dulu mereka belum pernah tidak mendengarnya dan tidak melihatnya. Kemudian faqaulu mereka mengatakan la buddalana min musyahadatihi wa ma'rifatihi bil lamsi. Mereka mengatakan tidak boleh, tidak, kita harus menyaksikannya dan mengetahuinya, tapi dengan meraba bil lamsi, diraba ya kan? Alladzi naqdiru alaihi, yang kita kuasai. Bisa kudronya kan bisa meraba saja gitu kan. Fajau ilahi wala masuhu. Mereka mendatangi gajah itu dan mereka merabanya. Fawaqat yadu ba'dihim ala rijlihi. Jatuhlah tangan sebagian mereka, salah satu mereka di kakinya. Wawaqat yadu ba'dihim ala nabihi. Gigi taringnya, gigi apa tuh? Siungnya, apa namanya itu? Yang tulangnya itu namanya gitu, nab ya. Wa waqad yadu ba'dihim ala udhuni, yang satu kenanya apanya itu telinganya. Faqaulu sudah qad arafna, kita tahu. Oh gitu ya gajah tuh. Aduh. Falamma insarafu salahum baqiyatul umyan. Setelah mereka bubaran ya, menanyai mereka orang-orang buta yang lain, kamu udah tahu gajah? Udah. Ya saya pegang katanya. Gitu. Ya, seperti apa? Faktalafat adwi batuhum. Berbeda-beda jawaban mereka. Faqala ladzi lam rijla. Wah, dia yang menyentuh meraba kaki, ma huwa illa mithlu austuanatin khosanatin. Semata tidak ada dia itu kecuali ya seperti astuana. Apa tuan itu ya? Seperti silinder. Apa seperti apa itu bis khosanatun ya, semacam tiang juga yang kasar. Illa annahu alyanu minhu, kecuali dia lebih lemes darinya, nggak kasar sekali. Tapi waqala ladzi lam apa lamis anaba yang menyentuh nab apa itu siungnya ya, giginya itu yang panjang itu, laisa kama taqul, bukan seperti apa yang kamu katakan. Bal huwa salbun la laina fihi, dia itu keras, tidak ada lemes-lemesnya katanya. Wa amlasu, juga halus, la khusyunata fihi, tidak ada kasar-kasar. Mana ngomong kasar, ngaco. Walaysa fihi ghulzul ustuana aslan, tidak dalamnya besarnya ustuana, silindernya aslan sama sekali. Bal huwa mithlu amud, tapi dia seperti tiang, ada amud tiang. Waqala ladzi misal udhun, yang menyentuh itu telinga, inama huwa mithlu kisa, seperti kisa, seperti pakaian, seperti kain ya, jarit itu. Kan semuanya benar ya. Fal ana qad sadaqa kullu wa'idin minhum. Ya, setiap satu dari mereka benar semuanya. Iz akhbara amma wasala ilaihi minal fil, sebab yang ia kabarkan, ia beritakan dari apa yang ia sampai dari onta itu yang dia pegang. Tuh, walam yakhruj akadun anhu,
dan tidak keluar satupun dari mereka dari apa yang mereka temui, yang mereka wusuli. Kalau udah wusul, ini wusul sampai ke onta. Aduh, kalau para wali kan wusulnya ke Allah ya. Seperti apa wusulnya? Ini wusul sih itu. Tidak keluar ya, tidak keluar dari wusulnya dia. Wusulnya dia ke onta itu sampainya telinganya ya katanya seperti kisah. Aduh. Walakinna akhtahu idza dhannu annahum adraku al-kulla. Tapi ya mereka salah semuanya. Jika mereka menduga bahwa sungguhnya mereka itu ya memahami seluruhnya. Ontak secara apa tadi? Gak ada secara menyuruh. Fa'tabir bihada. Ambillah ibarat seperti ini. Bagaimana kita usul ke alamul malakut? Ya kadarnya masing-masing ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Fa innahu misalun aksaru ma ikhtalafa bi annas. Inilah suatu perumpamaan yang kebanyakan orang itu berselisih di dalamnya. Wah, makanya orang pada bertengkar, berdebat. Ayo, ya itu hanya penafsiran. Pada ngerasanya kan itu penafsiran suatu hal yang paling benar. Aduh, mau goblok-gobloknya orang itu yang ngerasa dirinya paling benar. Aduh. Aduh ya. Wa narji'u ilal qardi. Udahlah, kita kembali lagi. Wa narji'u ilal qardi. Kembali lagi kita kepada tujuan. Fa naqulu qad bayanna wujubat taubati bi salati ajzaiha. Kita menjelaskan wajibnya taubat dengan 3 bagi-bagiannya. Wal anaqulu huwa wajibun alal fauri. Wajib obat itu dengan segera mungkin alal fauri itu seketika, ya kan? Li'anal kholqa minal ma'as anil ma'asi wajibun ala dawam. Sebab mencabut dari pelanggaran-pelanggaran maksiat itu wajib lama-lamanya. Wa kadzalika taatullahi wajibatun ala dawam. Begitu juga mentaati Allah ya wajib lama-lamanya. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian pada Allah seluruhnya. Wabihi ya, dengan ini ta'lamu aidan, kamu tahu juga annahu wajibun ala jamin nasi ala umum. Itu wajib. Sama itu untuk semua manusia secara umum. Wa dzalika li'annahu la yakhlu ahadun min dzambin yusibuhu. Sebab ya tidak lepas seseorang dari dosa yang mengenai dia. Imma bil jawarihi wa bil khawatiri, ada kala dengan anggota badan, yaitu kan bil khawatir dengan kerentegan hati. Wa aqalluhu az-zuhulu wal ghaflatu anillah. Minimalnya itu apa? Dul itu leng atau apa itu namanya? Apa itu? Orang yang sudah linglung dan melalaikan Allah. Aduh, kita orang linglung semuanya ya. Wa taubatu anhu ya sya'nul anbiya'i wasiddiqin, dan taubat dari semua itu ya merupakan tingkahnya para nabi, para siddiqin. Wa sya'nu man lam yardo min hayatihi bi mujarratil wujud bila faidatin, dan tingkahnya orang yang tidak meridhoi dalam kehidupan ini hanya semata-mata ada tanpa faedah. Ya orang usaha umum lah gitu. Wa ammal auliya'u alladzina sarahallahu sudurahum lil islami. Adapun para wali yang Allah membuka itu kan dada-dada mereka untuk Islam, wa kataba fi qulubihim al-imana, dan Allah menulis dalam hati mereka keimanan, iman yang benar. Faqad alimu anna kulla nafasin min anfasihim. Ya, para aulia nih mengetahui, meyakinkan bahwa setiap napas dari napas-napasnya, bukan nafsun ya, ada nafasun, ada nafsun, nafas. Anna kulla nafasin min anfasihim, bahwa setiap napas dari napas-napas mereka jauharatun nafisatun la qimatalah, merupakan jauharah nafisah. Apa namanya? Ya, barang yang indah pokoknya. La qimatalah, tidak ada nilainya, tidak ada bandingannya, maksudnya bukan tidak ada nilainya.
Ini wala alahu jauharatun nafisatun la khalfalha wala ba'd. Tidak ada penggantinya ya gitu. Nah, artinya kalau tidak ada tandingannya lah bahasa kita itu. Itu namanya napas itu. Nilainya luar biasa. Hatta inad dunya wa ma fiha, hingga dunia dan apa di dalamnya lau kubilat binafasin lam tablugh lima tahu. Kalau kubilat diimbangi, dibandingkan dengan satu ambekan saja, satu napas saja, tidak mencapai imbalannya, bandingannya, enggak ada. Tuh, fahafizu ala auqati, maka mereka menjaga waktu-waktu mereka para ulia itu. Allah, 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 Allah. Aduh, kalau kita kan sibuk mencari dunia ya. Aduh, naudzubillah. Wa khairuhum tahu an ghafalatim, dan yang selain mereka sesat di dalam kelalaian mereka. Aduh, naudzubillah. Hatta idza jahadumul maut, hingga mereka kedatangan kemautan baru sadar. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin wala yuakhirallahu nafsan idza jajaluha. Dia mengatakan, sudah saatnya kamu mati ya. Rabbi Tuhanku, cobalah akhirkan saya, tangguhkan saya pada ajal yang sedikit, sebentar saja. Nah, qarib, dekat ya. Fa'asaddaqu, saya akan bersedekah. Nah, dasar pelit, maunya pelit. Usah mati, minta tangguhkan, mau bersedekah. Aduh, aku minas sholihin. Saya akan termasuk orang yang soleh, enggak pelit. Yang ditunjukkan tuh fa'asaddaqu ya, bersedekah. Emang banyak sifat yang susah itu. Pelit itu yang paling susah karena hubud dunia kan. Wala yuakhirallahu nafsan idza jajalwa. Allah tidak mengakhirkan seseorang jika datang ajalnya. Aduh, minta tangguhkan. Wa manahu ayyaqulal abdu inda kasfil khita, bahwa hamba itu mengatakan dikala terukapnya hito. Karena orang kalau sudah mau mati kan, bila inkishaf alamul malakut. Ya mengatakan apa? Ya malakal maut, malaikat maut. Akhirni yauman a'tadiru fi la rabbi. Tangguhkan saya sehari saja katanya. Aduh, nganyang, saya mau beralasan pada hari itu kan, kepada Tuhanku. Fa atubu atazawwadu sholihan li nafsi, saya akan bertobat dan akan berbekal yang baik untuk diriku. Fa yaqulu faniyat al ayyamu fala yauma, sudah hilang itu hari-hari kamu, enggak ada hari lagi sudah. Fayaqulu, ya sudahlah, akhirni saatan, diakhirkan sesaat baik. Aduh, fayaqulu faniyat as-saatu, saat sudah hilang, fala saata, tidak ada saat. Aduh, fayuhlaqu alaihi babut taubati, ditutup atasnya pintu tobat bisa ngorok-ngorok. Fayughriru biruhi, dia yughir ngorok dengan rohnya. Orang mau mati ngorok. Aduh, wa taraddadu anfasu fi syarasifihi, dan berbolak-balik nafasnya fi syarasifi, di dalam bibirnya ya. Kan? Wa tajarra'u khusatal yasi an tadaruki, dia terjerumus dalam tenggelamannya keputusasaan dari mengulangi kembali, tadaruk yang untuk mengulangi, untuk kembali. Wa hasratan nadamah, dan kerugian selama-lamanya. Ala tadiya'il umur, atas menyia-nyiakan umur ya. Fayatoribu wal yadzubillah, dia meresahkan asra imani, asal keimanannya. Fi sodamati tilkal ahwali, dalam menghadapi kondisi-kondisi itu. Fa idza zahaqat nafasu, jika hilang nafasnya, mati, hilang ruhnya kabul. Fa in kana sabaqat lahu minallahi al-husna, ya kharajat ruhu ala tauhid. Kalau memang dia itu sudah sabak, sudah dahulu ada di loh mahfudnya, maksudnya ya. Baginya dari Allah al-husna, kebaikan.
yang baik. Ya kharajat ruhu ala tauhid. Maka keluarlah ruh itu atas tauhid. Fadzalika husnul khotimah. Itulah yang namanya husnul khotimah. Allahumma wa in sabaqalahu al-qada'u bi syaqawati. Kalau memang sudah dulu zaman azalinya baginya ada ketentuan syaqawah, kesengsaraan, walayadu billah, wala bencana apa ya, kharajat ruhu ala syaqi wal itrabi, keluar ruhnya atas keraguan dan ketidaktenangan. Wadzalika su'ul khotimah. Itulah yang namanya su'ul khotimah. Allahumma rzuqna husnal khotimah ya Allah. Wal mithla hadza qala Allah ta'ala wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara adahumul maut qala inni tubtul an. Taubat itu bukan untuk orang-orang yang mengerjakan kejelekan-kejelekan hingga dia kedatangi kematian. Salah satu datang mereka kedatangi kematian, sudah sedang nazah sakaratul maut. Dia mengatakan qala inni tubtul an. Dia mengatakan saya bertobat sekarang. Enggak ada tobat itu. Aduh, nauzubillah. Kalau mau tobatnya sekarang ya, sudah masih hidup. Aduh. Allah misamian. Innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bidhalatin tsumma yatubuna min qarib. Semata-mata taubat itu ya atas Allah yang menerima taubat. Tapi lil ladzina ya'maluna su' bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan bidhalatin dengan ketidaktahuan atau dengan salah. Tsumma yatubuna min qaribin. Kemudian mereka bertobat dalam waktu dekat, jangan nanti-nanti, masya Allah. Wa ma'nahu ayat bi'a as-sayyi'ata bil hasanati, dan mengikutkan kejelekan itu dengan kejelekan dan kebaikan. Dengan kebaikan itu kan bisa menghapus kejelekannya. Al hasanatu ya tamsawu as-sayyi'ah. Ya, bisa al hasanati tamhuha. Di mana kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Kama warada fil khobar, sebagaimana ada dalam adalah wallahu a'lamu bissawab.